Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini untuk dapat menyembah, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami yang sakit. Hadirat-Mu memberi kelegaan bagi kami yang tertekan. Dan hadirat-Mu memberi kemenangan bagi kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu supaya kata-kata-Mu dapat disampaikan dengan sepenuhnya kepada umat-Mu di sini. Urapi kami semua ya Bapa, supaya hati kami, pikiran kami, telinga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus, pimpin kami semua dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom saudara-saudara, silakan duduk di hadirat Tuhan. Saya hari ini mau sharing dengan saudara-saudara bagaimana kita bisa hidup lebih maksimal lagi di hadapan Tuhan. Ya. Kita negara Indonesia ini negara yang kaya, percaya tidak saudara-saudara? Tapi kenapa masih banyak orang-orang Indonesia yang masih miskin? Saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan bisa bangkit, kita bisa menjadi berkat. Dan Indonesia bisa menjadi negara yang luar biasa. Percaya saudara? Mau kita semua dipakai Tuhan? Ya. Ada beberapa tantangan yang kita harus hadapi, yang harus kita lalui supaya kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Yang pertama adalah pikiran kita. Kenapa pikiran kita saudara? Karena kita ini adalah produk masa lalu. Kenapa produk masa lalu? Apa yang menjadi pengalaman kita? Apa yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita? Apa yang kita diajarkan di sekolah? Yang diajarkan oleh dunia. Itu semua yang membentuk kita. Padahal kita tahu bahwa kerajaan surga itu tidak sama dengan dunia. Bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu adalah opposite atau berlawanan dengan ajaran dunia. Saya kasih contoh satu saudara, ya, yang membebani pikiran, yang menjadi penghambat bagi kita. Orang tua selalu mengajarkan kita hemat pangkal kaya. Betul tidak? Tapi apa yang firman katakan? Firman mengatakan beri, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan keribaanmu. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Setuju saudara? Tapi kenapa kita kok pelit? Apalagi kalau kita untuk membantu orang. Ya. Nah inilah sesuatu yang kita harus overcome. Saya beri suatu pengalaman saya sendiri. Sekitar tahun 2010. Saya dihubungi oleh seorang pendeta yang sudah pelayanan di Papua. Tapi karena sesuatu hal maka pendukung-pendukungnya mengundurkan diri. Dia tanya kepada saya, Haryanto, mau enggak kamu mendukung Papua? Karena Papua itu adalah tempat yang begitu kaya. Tapi penduduknya frustasi. Penduduknya hampir putus asa. Dan kebanyakan mereka itu anak-anak Tuhan. Injil sudah diberitakan di Papua. Karena mereka merasa tersisih. Karena banyak pendatang yang baru yang ke Papua. Sebenarnya pendatang baru itu baik. Supaya ekonomi Papua juga bisa bertumbuh. Tapi karena umat Tuhan tidak bangkit. Dan tidak bisa menjadi berkat bagi Papua. Maka orang-orang Papua merasa tersisih dan frustasi. Saya bilang oke. Saya mau, karena memang saya punya beban untuk Papua. Supaya Papua, gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan bisa bangun dari tidurnya. Bisa bangkit supaya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Mau saya. Tapi yang luar biasa, waktu saya sudah komit ya untuk mendukung pelayanan Papua. Belum apa-apa. Ada satu perusahaan besar di Papua yang suppliernya default, tidak bisa mengirim barang yang mereka sudah kontrak. Itu perusahaan besar itu bisa telepon ke kami.
Bisa nggak tolong kami dibantu, kami urgent ini. Kalau barang kita tidak dikirim dalam 1 minggu, kita berhenti produksi. Dia bilang, oke, bisa kita bantu. Singkat kata, kita bantu perusahaan itu, saudara. Dan yang luar biasa, setelah kita bantu, itu perusahaan memberi kita kontrak 4 tahun. Sekarang perusahaan itu menjadi salah satu langganan kita yang besar di Indonesia. Luar biasa, saudara. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita memberi, pasti Tuhan yang membalas. Tetapi motivasinya harus betul. Nggak boleh saya bantu 10, moga-moga Tuhan ngasih saya 100 begitu ya, saudara. Itu namanya tamak, itu greedy, tidak boleh. Kita ini mau membantu, memberi karena kita mempunyai kasih. Karena kita mau supaya kerajaan surga makin besar dan nama Tuhan Yesus makin dimuliakan. Di dunia juga diajarkan, saudara, an eye for an eye. Kalau orang mukul kita, ya harus kita pukul balik. Itu fair. Ya, kalau kita disakitin orang, Tuhan, tolong Tuhan, itu orang telah menyakiti saya. Saya minta keadilan Tuhan. Balas itu orang. Saya diajarin Roh Kudus, saudara. Kalau kita minta keadilan dan Tuhan memberi keadilan secara saklek, bagus atau tidak, saudara? Tidak bagus. Karena saya mikir, iya Tuhan, kalau orang itu misalnya menyinggung saya sakit hati. Saya minta supaya Tuhan balas dia. Nah, bagaimana kalau saya salah ngomong? Saya kan juga bisa menyinggung orang lain. Nah, kalau saya menyinggung orang lain itu juga doa, Tuhan dibalas itu Haryanto. Waduh, saya yang rugi, saudara. Jadi kalau kita doa, firman mengatakan apa? Ampuni musuhmu. Bahkan kita harus berdoa untuk memberkati musuh kita. Jadi saya belajar, kalau saya disakiti Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya dianiaya ini. Please protect me. Lindungi saya Tuhan. Dan tolong Tuhan, sadarkan dia. Supaya dia juga bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Aku memberkati dia. Aku mengasihi dia. Nah, kalau begitu, saudara, maka Tuhan, ukuran yang kita pakai, itu yang dipakai Tuhan untuk mengukur kita sendiri. Jadi lain kali kalau kita doa, minta Tuhan, keadilan Tuhan, hati-hati, saudara. Karena apa yang kita ukurkan kepada orang lain, itu akan diukurkan kepada kita. Jadi kalau kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita. Kita memberkati musuh kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi harus benar. Makanya tadi pujian kita kan, Tuhan tidak memandang rupa, tapi dia mencari orang yang mempunyai hati seorang hamba. Pikiran juga, saudara, kita bilang, wah, kalau kita jujur, bagaimana kita bisa kaya? Kalau kita nggak main tipu kanan, tipu kiri, bagaimana kita bisa sukses? Apakah betul, saudara? Mungkin itu prinsip dunia, tapi kerajaan surga tidak boleh begitu, saudara. Karena firman mengatakan, ya, bahwa orang dunia, sepinter-pinternya kita, orang dunia itu lebih pinter dari kita. Jadi kalau kita mau adu kepinteran, kita nggak akan pernah menang, saudara. Kita mau main tipu, orang dunia bisa menipu lebih hebat lagi daripada kita. Jadi bagaimana reaksi kita? Ya, padahal firman mengatakan bahwa kalau kita ini di dunia, Tuhan mengirim kita sebagai domba di tengah serigala. Jadi kita harus cerdik, ya, tapi tulus seperti merpati. Artinya apa? Boleh kita melakukan, tapi kita jangan memakai prinsip dunia. Jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita curang di dalam timbangan kita. Jangan sampai kita ini menghalalkan segala cara. Tapi kalau hati kita tulus, maka Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang jalan di depan kita. Ya, apalagi kalau kita berhasil dalam karir kita, berhasil dalam bisnis kita, berhasil dalam hidup kita. Itu kita menjadi role model. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan. Membuat bahkan orang Kristen sendiri bisa kepahitan dengan kita. Ini yang harus kita jaga. Karena apa? Karena sebenarnya berkat sudah disediakan bagi kita semua. Ya, jadi kita tidak boleh menghalalkan segala cara.
Tapi kita harus memakai apa yang kata firman Tuhan. Ya. Jadi kita hidup di dalam pikiran kita ini harus berubah. Itulah sebabnya di Roma 12 ayat 2. Bahwa kita harus berubah mindset kita. Baru kita bisa tahu apa yang baik, apa yang berkenan bagi Tuhan dan apa yang sempurna. Tanpa merubah mindset kita, tidak mungkin kita itu bisa berhasil di mata Tuhan maupun di mata manusia. Jadi kita harus percaya saudara kalau kita menerima Tuhan, kita dibaptis, kita melakukan firman Tuhan. Yang lama telah berlalu, kita adalah ciptaan baru. Ya, sehingga kita harus berubah mindset kita. Yang berikutnya yang juga membuat pikiran kita ini menjadi penghambat untuk kita berhasil saudara, adalah kesombongan. Kesombongan ini seperti kanker. Ya kan orang bilang untuk supaya kita sehat, ya setahun sekali lah kita itu medical check up. Supaya kita tahu bagaimana kesehatan kita, bagaimana tubuh kita. Kesombongan itu juga saudara. Kesombongan itu kita perlu dicek. Mungkin tidak setiap tahun, mungkin setiap hari saudara. Siapa yang bisa ngecek? Ya istri kita, suami kita, anak-anak kita, pembantu rumah tangga kita, kolega tempat kita kerja. Mereka itu adalah medical check up kita. Kenapa? Jangan sampai kesombongan ini menggerogoti hidup kita, menggerogoti hati kita, menggerogoti pikiran kita. Sehingga waktu kita realize itu too late. Saya kasih pengalaman saya. Bagaimana kesombongan itu bisa merasuk tanpa saya sadari. Tahun lalu, ya atas anugerah Tuhan, kita bisa mendivestasi salah satu anak perusahaan kita. Puji Tuhan, karena divestasi itu seluruh perusahaan kami menjadi bebas hutang. Puji Tuhan. Wah, saya kan bangga juga ya. Ternyata Tuhan cinta saya ini. Janji Tuhan digenapi. Jadi kita tidak hutang. Malahan kita memberi hutang kan katanya begitu. Firman mengatakan begitu. Jadi saya setelah selesai saya pergi holiday sama keluarga saudara. Kita singkat kata kita ke Perancis, kita ke Paris. Di Paris itu kan terkenal makanannya, shoppingnya. Jadi ya saya sama istri, sama anak saya tiap hari kita makan itu istilahnya di restoran yang fine dining, yang wah. Ya yang itu kalau kita cek itu yang bintang 3 Michelin semuanya. Memang waktu kita makan ya, kita shopping ya. Wah rasanya Tuhan terima kasih. Mulut saya bersyukur, mengucapkan terima kasih. Tapi hati kita bangga juga ya. Ya lumayan hebat juga kita ini. Bisa jadi borjus. Jadi itu kesombongan itu bisa merasuk dengan berbagai cara. Dengan berbagai tipuan iblis itu masuk. Jadi singkat kata saudara, Tuhan tuh masih cinta sama saya. Jadi waktu dari Paris kita sewa mobil, kita jalan-jalan ke Prancis sampai ke Marseille di Prancis Selatan. Di Marseille saya sama istri saya sama anak saya dirampok saudara. Wah rampoknya itu bukan sembarangan. Kita lagi nyetir mobil, jalannya agak sepi. Waktu kita berhenti mau belok kanan kan harus berhenti dulu lihat mobil. Depan kita itu dipotong sama motor. Satu orang berdiri di motor itu. Jadi kita nggak bisa terus. Satu motor lagi, kedua di belakang kita. Jadi kita nggak bisa mundur. Satu orang turun. Dia buka pintunya istri saya. Dia jambret itu tas. Wah kita panik ya. Tapi begitu cepat. Sebelum kita realize ini orangnya sudah pergi lari. Jadi akhirnya paspor saya hilang. Semua uang kita juga hilang. Kredit card saya hanya tinggal di kantong. Yang lain semua sudah hilang karena di dompetnya di tasnya istri saya. Tapi luar biasa Tuhan itu baik saudara. Kita dibantu sama orang Prancis yang di pinggir jalan diteleponin polisi. Polisi tidak mau datang karena tidak ada darah yang tercurah katanya. Jadi di sana itu perlu perjamuan kudus saudara. Karena tidak ada darah tercurah polisi nggak mau datang. Suruh kita ke kantor polisi. Nah akhirnya setelah itu kita naik mobil kita ke hotel. Sampai di hotel namanya orang Prancis saudara. Orang yang agak sombong menurut saya ya. Tidak ada yang mau nganterin saya ke kantor polisi. Lah padahal kalau ke kantor polisi itu polisi tidak bisa ngomong Inggris di sana.
Saya enggak bisa ngomong Prancis. Waduh gimana ya? Benar-benar kita itu kepepet saudara. Tapi Tuhan ya, di masa-masa yang sulit kita hadapi. Pernah enggak Tuhan meninggalkan kita? Enggak pernah kan? Setuju saudara. Jadi akhirnya ada satu orang doorman yang tukang bukain pintu itu loh di hotel. Dia bilang, Pak, saya itu jam 8. Saya jam 9 sudah selesai jam kerja saya. Saya deh Pak, saya temenin Bapak untuk pergi ke kantor polisi untuk lapor. Karena kalau enggak lapor saudara, saya enggak bisa dapat paspor baru untuk pulang ke Indonesia. Jadi akhirnya oke, terima kasih. Saya masuk dulu ke kamar, nanti jam 9 saya turun, saya cari kamu ya. Iya, pokoknya saya tunggu setelah saya selesai tugas, saya temenin. Puji Tuhan, kok ada orang yang baik masih mau nemenin jam 9 malam lagi saudara, setelah dia selesai tugas. Sampai di kamar, kamar saya lagi dibersihin. Ternyata housekeepingnya dari Indonesia. Dia tanya, "Loh Pak, kenapa Pak?" "Iya, saya ini dirampok." "Oh, saya tahu Pak. Di sini ada KJRI, ada Konsulat Jenderal Indonesia. Bapak bisa minta pengganti paspor." Saya kasih ya alamatnya. Tapi saya mesti telepon dulu ke teman saya enggak tahu. Dia teleponin saudara. Dia kasih alamatnya. Terus dia bilang besok jam 9 sudah buka katanya KJRI. Bapak ke sana aja untuk minta pengganti paspor. Oke, terima kasih. Singkat kata, malamnya saya ditemenin, saya dapat surat keterangan dari polisi. Itu yang namanya laporan ya saudara, polisi itu 3 jam. Jadi jam 10 kita sampai sana, jam 1 pagi baru selesai saudara. Jadi itu ketiknya 1, 2, 3. Terus karena pakai translation jadi makin lama lagi. Sampai ngantuk-ngantuk kita. Jadi singkat kata besok ke KJRI kita sampai jam 9. Ternyata KJRI bukanya jam 10 di Marsil. Jadi kita ini nunggu di depan ini, kita bel-bel, keluar kayak pembantu rumah tangganya itu keluar, orang Indonesia. "Oh Pak, kita masih tutup jam 10 baru buka." Saya bilang, "Waduh, Bu, kita ini kemarin sudah kerampok. Kita perlu paspor pengganti. Bisa enggak kita masuk? Tunggu di halaman aja, jangan di pinggir jalan." Saya takut dirampok lagi, saudara. Saya masuk, kita ini trauma baru dirampok. Dia baik juga, dibuka pintunya, kita dikasih masuk, dikasih duduk lagi. Jadi dari sini saya lihat, Tuhan tuh baik. Nomor 1, waktu kejadian ini, Roh Kudus ingetin saya, bahwa kamu ini sombong Haryanto. Ini adalah peringatan dari Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan tuh masih sayang. Jadi saya bisa bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Kedua, saya belajar dari sini bahwa di masa kita sulit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu tolong. Tuhan kasih jalan keluarnya. Nomor 1, waktu saya laporan itu polisi bilang untung istri saya tidak dilukai. Kenapa? Karena di sana itu katanya ini kan banyak orang imigran dari Afrika Utara. Itu yang rampok itu umur 16-17. Kenapa? Karena di Perancis di bawah 18 tahun itu tidak boleh dipenjara. Dianggap masih anak-anak. Jadi sering itu orang dilukai terus dijambret. Tapi kok puji Tuhan istri saya tidak dilukai sama sekali. Kedua, kok ya ada orang yang mau setelah tugas jam 9 malam nemenin kita ke kantor polisi sampai jam 1 pagi. Kok ya kebetulan kita masuk kamar ada itu housekeepernya lagi bersihin kamar kita dari Indonesia. Jadi kalau saya urut-urut gini, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam setiap kesulitan kita, pasti Tuhan kasih jalan keluarnya. Jadi kesombongan itu hati-hati. Perlu setiap hari kita medical check up saudara. Kita perlu mendengarkan input daripada orang-orang di sekitar kita, terutama pasangan hidup kita. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah kekhawatiran saudara. Saya ini ya namanya manusia ya. Siapa sih yang enggak pernah khawatir? Di sini ada yang enggak pernah khawatir? Saya enggak ada ya. Kita setiap hari pun pasti ada kekhawatiran. Saya ini anaknya 5 saudara. Jadi waktu kecil kita ini khawatir. Anak-anak kalau sakit wah sudah khawatir.
Nanti anak saya sekarang sebagian sudah remaja, saya khawatir pergaulannya jangan sampai salah, iya toh. Kalau sekarang anak saya sudah besar lagi, saya khawatir lagi saudara. Bisa dapat jodoh yang takut Tuhan atau tidak. Jadi khawatir itu normal. Tapi jangan sampai khawatir itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena manusia, kita orang percaya. Ya, kita hidup karena iman. Betul tidak? Firman mengatakan orang hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Artinya apa? Kita jangan hidup ini pakai feeling. Kita ini kan suka pakai feeling. Nah kalau pakai feeling itu gampang sekali diombang-ambingkan. Dan iblis paling seneng. Kalau kita hidup pakai feeling, iblis paling seneng. Itu ya kita yang ditipu. Sehingga dengan kita khawatir, kita takut, ya itu membuat kita jadi hubungan kita dengan Tuhan jadi tidak baik. Bahkan bisa terputus. Bahkan karena kita ini khawatir, kita bisa jadi murtad. Artinya apa? Karena saya tidak percaya Tuhan tolong, saya bisa ke dukun, saya bisa ke orang pinter, saya kemana-mana. Yang mana ini akibatnya fatal. Jadi kita hidup karena iman. Jangan biarkan feeling kita untuk mempermainkan hidup kita, saudara. Yang berikutnya, yang mengganggu pikiran kita adalah ketakutan. Firman mengatakan di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya ingat saudara, kalau kita ketakutan, bisa nggak kita berpikir dengan jernih? Bisa nggak kita dengar suara Tuhan? Nggak bisa saudara. Jadi akhirnya apa? Kita jadi freeze ya. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berpikir apa-apa. Lah kalau begitu apa akibatnya? Makin parah kan keadaan kita. Jadi penting sekali. Kita jangan sampai ketakutan itu membuat kita itu menjauhi Tuhan. Saya ingat waktu krisis tahun 98. Waktu itu saya baru bertobat ya. Saya ikut pendalaman Alkitab. Ya, saya suka ikut ke pertemuan-pertemuan ibadah karena saya mau belajar, saudara. Dan waktu saya mengerti firman Tuhan, saya mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengerti Tuhan selalu memberi jalan keluar. Meskipun saya punya utang itu paling besar di antara teman-teman, ya, tapi saya itu mempunyai damai sejahtera. Jadi saya ingat kita itu ada beberapa teman anak Tuhan yang sama-sama menghadapi masalah hutang. Itu kita sering kumpul, sebulan sekali kita kumpul. Kenapa saudara? Kita perlu saling menguatkan. Kan namanya manusia ya. Kalau saya tahu saya ini susah, tapi dia juga susah. Dia juga susah, dia juga susah. Kok rasanya entengan gitu. Dan apalagi kalau kita bisa saling menguatkan ya. Wah itu enak. Selalu teman saya itu bilang, Har, gua tahu deh di antara kita ini satu grup ini, lu ini yang utangnya paling gede dalam dolar. Lu ini yang paling susah. Tapi puji Tuhan, tiap kali kita ketemu kok lu ini terus yang lebih banyak ngomong untuk encourage kita katanya. Jadi artinya apa? Kalau kita pegang teguh janji Tuhan, kita pegang teguh firman Tuhan, kita jadi tidak takut saudara. Jadi apa yang kita hadapin, ya it's difficult. Ya kita harus tetap jalanin semua ini. Ya kita harus tetap honor atau menjalankan kewajiban kita. Tapi kita tahu Tuhan tetap bekerja bersama kita untuk memberi kelepasan dan jalan keluar yang terbaik bagi kita saudara. Jadi kembali lagi ya, ada 4 hal yang di dalam pikiran yang kita harus hati-hati saudara. Yang nomor 1, apa itu saudara? Bahwa pengalaman kita, apa yang kita belajar dari dunia, apa yang diajar orang tua kita. Semuanya itu harus kita bandingkan lagi dengan firman Tuhan. Karena apa? Yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Jadi yang kita pegang adalah firman Tuhan. Yang kedua saudara,
yang membuat pikiran kita ini juga tidak bisa maksimal dengan Tuhan karena kesombongan. Kesombongan itu seperti kanker. Hati-hati. Ya, saya mungkin yang lalu khotbah di sini saya bilang saya bisa merendahkan diri saya, tapi saya berdiri di atas bukit. Jadi biarpun merendahkan diri tapi kan masih lebih tinggi. Ini saya di podium biar saya menunduk kan lebih tinggi dari saudara-saudara. Jadi ini hati-hati kesombongan ini ya. Yang ketiga adalah kekhawatiran. Ya, yang keempat adalah ketakutan. Jadi ini semua adalah feeling kita. Jangan sampai feeling kita ini yang menguasai kehidupan kita. Tapi yang menguasai kehidupan kita adalah firman Tuhan. Karena kalau kita pakai firman Tuhan itu adalah batu karang yang teguh. Kita tidak takut tsunami ekonomi. Sekarang ini lagi tsunami ekonomi. Di mana-mana orang pada depres. Tapi kita percaya berkat kita bukan dari dunia. Amin saudara. Berkat kita bukan dari manusia. Amin saudara. Berkat kita ini dari Tuhan. Jadi artinya apa? Tidak peduli di dunia ini kejadiannya bagaimana. Selama Tuhan kita dahulu, sekarang, dan selama-lamanya sama. Selama janji Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah ya dan amin. Kita tidak perlu takut. Itu adalah pegangan kita saudara. Ya. Nomor 2 saudara, selain pikiran yang kita harus overcome, yang harus kita kalahkan supaya kita lebih maksimal di dalam Kristus adalah sikap hati saudara. Apa sih sikap hati itu? Namanya manusia. Saya itu ingat dulu waktu saya baru membantu ayah saya kerja. Kok rasanya kepingin ya kalau kita itu bisa milioner gitu. Ya kita bekerja ya Tuhan berkati jadi milioner. Semikirnya, wih kok bisa ya? Kalau bisa saya juga mau jadi bilioner. Jadi artinya apa? Kita harus hati-hati. Memang ambisi itu baik. Tapi jangan sampai ambisi itu menguasai hidup kita. Sehingga artinya apa? Kita ini berbuat segala macam untuk supaya ambisi kita ini bisa tercapai. Tapi yang kita harus lakukan adalah apa sih desire kita, keinginan kita, kita bawa dalam doa. Kita tanyakan kepada Tuhan. Supaya betul enggak sih keinginan saya ini sudah selaras dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ini bisa selaras, enggak apa-apa, jalankan. Pasti Tuhan akan tolong untuk kita mencapai keinginan kita atau ambisius kita ini. Tapi kalau ambisius kita ini karena ketamaan, karena saya mau jadi somebody, I am somebody. Wah itu bahaya saudara. Dan itulah yang firman mengatakan. Karena orang ingin cepat kaya, kita bisa jatuh ke dalam berbagai kesulitan. Dalam berbagai pencobaan. Dalam berbagai kesedihan, kesusahan saudara. Jadi itu hati-hati. Karena Tuhan melihat hati. Bukan melihat rupa. Bukan melihat harta. Tapi bagaimana hati kita? Apakah kita ini mempunyai hati yang mengasihi Tuhan? Apakah kita ini mempunyai hati yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau untuk semua kita punya keinginan kita bawa ke dalam hadapan Tuhan. Kita percaya pasti apa yang menjadi keinginan hati kita Tuhan akan tolong untuk mencapai. Dan mencapainya itu susah payah tidak ditambahkan. Kita tetap ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan kita pasti akan hidupnya ini lebih berkelimpahan ya. Bukan berkelimpahan dalam uang, tapi dalam segala hal saudara. Jadi hati-hati dengan greed. Karena greed ini juga seperti cancer. Sesuatu yang kita tidak realize, tapi itu yang bisa menggerogoti kehidupan kita. Yang kedua, sikap hati itu adalah kebebalan atau kedegilan. Seringkali saya ini juga salah, mau nggak ditegur ya. Barusan ini saya ada ini. Saya punya satu langganan saudara. Yang saya tahu dia punya uang. Tapi dia nggak pernah bayar. Ini sudah ngomong ya. Sudah hampir 2 tahun loh dia itu nggak bayar-bayar saudara. Jadi saya bilang wah ini gimana ya. Coba sih kita panggil lawyer aja ya. Yang lawyernya yang agak koboi gitu saudara. Terus saya ditegur sama anak saya. Pak kamu ini orang Kristen.
Jangan sampai nanti kamu ini jadi batu sandungan. Ups. Saya bilang ya thank you. Jadi anak saya yang menegur. Saya bilang ya udahlah. Kita cari yang lawyer yang benar aja. Jangan yang macam-macam. Tapi dari sini saya ini juga belajar. Namanya manusia ya kadang-kadang emosi. Kadang-kadang kita itu enggak terima. Kadang-kadang ya itu saya bilang kita minta keadilan Tuhan. Kelihatannya rohani saudara. Tapi hati-hati. Nah waktu kita ditegur. Kita harus mempunyai hati lembut yang mau menerima teguran ini. Sehingga kita bisa bertobat, berbalik dari jalan kita yang salah, balik lagi ke jalannya Tuhan. Yang ketiga saudara, yang mengenai sikap hati yang kita juga harus hati-hati itu adalah kita ini merasa feeling guilty. Ya, kita itu merasa enggak layak. Ya, tadi waktu saya pujian pertama itu saya bersyukur ya. Bagus sekali hadirat Tuhan ini. Saya itu jadi merasa iya Tuhan, saya ini sebenarnya tidak layak. Saya bisa berdiri di sini ini karena anugerah Tuhan. Saya merasa iya, saya tidak layak. Tapi kalau saya membiarkan perasaan ini, ya saya ini tidak layak. Wong saya ini masih jatuh bangun kok saya ini sudah diminta untuk sharing firman. Tapi kalau saya membiarkan ini, maka saya tidak akan bisa dipakai Tuhan. Karena ini juga adalah trik atau triknya iblis untuk supaya kita ini tidak mau untuk mulai melayani Tuhan, untuk melayani sesama orang. Jadi hati-hati. Karena memang kita ini dulu tidak layak, tapi waktu kita terima Yesus, waktu kita dibaptis, darah Yesus sudah menebus semua dosa-dosa kita. Sehingga kita yang tidak layak, kita dilayakkan. Sehingga kita orang yang berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan sampai kita itu merasa kita tidak layak. Memang itu suatu perasaan lagi ya yang kita harus lawan. Karena kalau kita dipakai Tuhan, kita jalankan. Yang penting motivasi kita ini benar. Karena Tuhan melihat hati kita lagi. Sehingga dengan begitu kita bisa lebih maksimal. Kita bisa untuk lebih menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh kita. Yang berikutnya adalah ucapan syukur. Ya, sikap hati yang mengucap syukur. Kenapa? Kalau kita mengucap syukur, itu berarti kita surrender to God. Kalau kita mengucap syukur, kita mengakui the sovereignty of God. Kita mengakui hak daripada Tuhan. Ingat, kita ini di kerajaan Allah, bukan republik Allah, ya. Jadi artinya apa kalau kerajaan? Sabda raja itu sudah tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diganti apa-apa. Jadi waktu kita mengucap syukur, itu kita bersedia untuk surrender to God. Sama seperti waktu kita dirampok di Marsil tadi ya saudara. Sebagai manusia kita komplain Tuhan kok gini Tuhan. Ya, itu orang ya kiranya Tuhan hukum deh. Dia itu kan rampok Tuhan. Tapi kalau kita mengucap syukur ya sudah, saya relakan Tuhan. Mungkin itu orang perlu uang. Ya, biarkan aja itu diambil Tuhan. Yang penting saya mengucap syukur, Tuhan sudah tolong ya. Istri saya tidak dilukai, kita juga ditolong bisa dapat paspor baru, kita bisa sampai pulang ke rumah ke Jakarta. Jadi dengan kita mengucap syukur, saya percaya pertolongan Tuhan itu makin nyata. Hadirat Tuhan makin nyata dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita kalau mengucap syukur saudara, itu mengurangi stres. Karena terus terang aja waktu kita baru dirampok tuh tegang sekali. Istri saya di sini. Tapi waktu malam itu setelah kita lapor ke polisi sebelum tidur kita berdoa. Ya Tuhan kita mau mengampuni orang itu. Kita mau merelakan sudah apa yang hilang sudah kita relakan. Saya percaya Tuhan sudah jagain kita, tolong kita. Dan saya percaya dari sini malahan saya mendapatkan berkat Tuhan karena saya bisa bertobat dari kesombongan kita. Begitu kita lepas, kita tidurnya nyenyak saudara. Kita udah gak stres lagi. Jadi di sini tolong yang stres ya. Itu ucap syukur. Karena saya percaya pencobaan-pencobaan itu sama seperti ujian. Kalau kita bisa lulus ujian ini, kita naik kelas. Ya kita semua ada nggak naik kelas tanpa ujian?
Nah, itu pasti nyogok saudara. Kalau kita mau naik kelas harus ujian dulu. Jadi kalau diuji oleh Tuhan, ngucap syukur. Berarti kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk naik kelas. Ya. Dan yang terakhir saudara adalah mengenai humbleness. Humbleness ini penting sekali. Kenapa? Saya belajar dari kitab Esther ya. Di mana Mordekai. Pertama saya lupa di pasal 2 kalau nggak salah. Waktu Bigtan dan Teres, 2 daripada penjaga pintu gerbang itu plotting mau membunuh Raja Ahasiweros. Dia mendengar, dia laporin ke Esther sehingga dicek benar Bigtan dan Teres itu dihukum mati oleh Raja Ahasiweros. Rajanya selamat. Raja ngomong terima kasih enggak? Enggak. Tidak dikasih apa-apa Mordekai. Terima kasih aja tidak. Tapi karena Mordekai tidak bersungut-sungut, dia tidak komplain, ya. Jadi akhirnya apa? Dia yang ditinggikan. Jadi waktu Haman sudah membuat tiang yang tinggi untuk menggantung Mordekai, ya. Malam itu malahan dia yang dipanggil oleh raja. Akhirnya apa? Oh, gini sebentar. Sebelum itu kan raja tidak memberi apa-apa. Karena Mordekai mau menerima dengan hati yang lapang. Tuhan yang enggak terima. Ya dong, Tuhan tuh Bapak kita bukan? Bapak kita kan. Lah kalau kita tidak dihargai, Bapak kita loh yang enggak terima. Jadi akhirnya Raja Ahasiweros enggak bisa tidur malam-malam. Sehingga dia bangun. Dia bangun, coba sih cek mana itu buku sejarah kerajaan. Bayangin saudara. Seorang raja tidak bisa tidur mau lihat buku sejarah. Ini kan Tuhan yang bekerja. Dia lihat, dibaca-baca. Oh, ada seorang Mordekai yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya raja. Raja tanya, ada diberi hadiah apa ini orang? Ya, itu paniteranya bilang, oh, enggak diberi hadiah apa-apa. Wah, rajanya langsung mikir, wah, enggak boleh dong begitu. Terus si Mordekai, si Haman masuk. Haman, kira-kira mau dikasih apa ya orang yang raja berkenan? Haman bilang, iya pakaiin pakaian raja. Suruh naik kudanya raja. Diarak keliling kota. Pembesarnya yang bawa. Inilah yang dilakukan raja kepada orang yang berkenan kepadanya. Jadi langsung pikirnya Haman dia, saudara yang dia kan itu. Ternyata Ahasiweros bilang enggak. Suruh si Mordekai, kamu Haman yang bawa itu kudanya. Sampai begitu. Dia pulang kan frustasi, marah dia. Pulang, baru sampai rumah dipanggil lagi untuk makan malam sama Raja dan Esther yang ya kita tahu semua akhirnya dianya yang digantung di tiangnya sendiri. Dan semua hartanya dikasihkan ke Esther dan Esther memberikan kepada Mordekai sebagai kuasanya. Bahkan Mordekai jadi orang nomor 2 di kerajaannya Ahasiweros. Saudara, kalau kita berbuat sesuatu, menolong orang, orang itu tidak mengucapkan terima kasih, mungkin balas kita dengan kejahatan. Jangan khawatir. Karena apa? Kalau kita dapat upah dari manusia, firman mengatakan loh, upah dari Tuhan sudah enggak ada lagi. Kalau kita tidak dapat upah dari manusia, Tuhan yang memberi upah. Ya, ini contoh yang sangat baik yang saya belajar. Yang kedua saya juga belajar saudara. Kadang-kadang kita berbuat baik, orang itu nggak ngomong terima kasih. Apa yang saya lakukan? Saya kemana-mana ngomong, Pak Budi, saya nolong Lisen loh. Tapi Lisen nggak ngomong terima kasih. Tapi saya gara-gara saya tolong dia, wah dia jadi gini, jadi luar biasa. Ngerti saudara? Jadi artinya saya tidak dapat upahnya. Tapi saya ngomong-ngomong di luar. Supaya orang bilang, oh tuh Haryanto hebat itu. Ngerti saudara? Nah itu juga enggak boleh. Karena kalau kita ngomong begitu, otomatis kembali lagi kita ini mengharapkan upah dari manusia. Padahal kita bekerja ini mengharapkan upah dari mana? Dari Tuhan. Ya. Jadi saya belajar, humbleness itu adalah kita ya sudah, apa yang diberikan kita terima. Nanti Tuhanlah yang akan membuat perhitungan. Tuhanlah yang akan memberikan balasannya kepada kita. Amin saudara. Yang berikutnya adalah perkataan yang benar. Ya.
perkataan yang benar ini sangat penting saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu berkata bahwa katakanlah kepada mereka di Bilangan 14 ayat 28. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi kata-kata itu penting. Saya belajar saudara, kalau saya marah, saya tutup mulut. Karena kalau saya marah, saya buka mulut saya, waduh, enggak karuan saudara. Jadi saya belajar, pokoknya kalau marah, tutup mulut. Jadi kalau istri saya marah-marah sama saya tutup mulut. Kalau saya marah-marah, saya juga minta istri saya tutup mulut juga. Supaya apa? Jangan sampai kata-kata kotor, kata-kata kutuk, kata-kata yang menyakitkan hati itu keluar. Karena kalau keluar itu akan konsekuensinya itu besar sekali saudara. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, bahkan di Efesus dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakaikan perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kata-kata ini penting. Ini yang bisa membuat kita itu berhasil atau gagal. Kata-kata itu yang membuat kita itu bisa from glory to glory dengan Tuhan, atau kita ini jatuh bangun dengan Tuhan. Saya belajar juga satu karakter yang sangat luar biasa di dalam firman itu adalah Ayub. Kenapa Ayub itu menjadi saya punya model untuk perkataan? Karena kalau saya lihat ya, begitu berat pencobaannya Ayub. Ya, tapi dia itu tidak pernah keluar perkataan yang salah di hadapan Tuhan. Waktu semua harta dia itu dirampok, saudara. Bayangin, kalau kita kan waduh, Tuhan minta keadilan. Tuhan hukum itu perampok. Kan begitu saudara. Tapi kita semua sudah belajar ya tadi ya. Karena kalau kita minta keadilan Tuhan yang saklek saudara. Maka waktu kita salah, kita juga akan menerima keadilan Tuhan yang saklek. Itu mengerikan saudara. Karena kita ikut sama Tuhan itu, memang Tuhan itu adil. Ya, dan kita harus bear konsekuensinya. Kita harus menanggung konsekuensinya. Tetapi Tuhan itu juga maha pengampun dan maha pengasih. Jadi waktu kita minta keadilan, kita harus minta Tuhan juga His grace and His mercy. Karena kalau kita minta keadilan saja, kita habis saudara. Kita ini kalau minta keadilan masuk neraka. Saya masuk neraka saudara. Tapi karena ada grace, ada mercy. Biarpun saya salah, saya masih masuk ke surga. Amin saudara. Jadi waktu semua hartanya itu dirampok ya. Wah, Ayub itu masih mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya saudara. Ya kita lihat ini gampang. Tidak gampang saudara. Tapi itulah yang harus kita usahakan. Perkataan kita. Waktu dia anak-anaknya meninggal. Waktu istilahnya dia ini tubuhnya penuh dengan borok. Bahkan istrinya mengatakan pada dia, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu hai Ayub? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah ini makanya saya ajari istri saya, kalau marah-marah tolong tutup mulut. Kan bahaya ini kalau kata-kata kayak begini keluar. Ini istrinya Ayub saudara. Dia suruh Ayub mengutuki Allah terus suruh mati lagi. Jadi bahaya. Makanya kalau kita marah, kita lagi gemes ya, tutup mulut saudara. Itu policy yang nomor 1 itu saudara. Tapi yang namanya Ayub tetap dia tidak salah ngomong. Ya, tapi apa katanya Ayub? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Puji Tuhan saudara. Dia sudah kehilangan harta. Dia kehilangan anak-anaknya. Tubuhnya sakit semua yang nama borok gatel itu sampai dia pakai
kaca beling untuk nggaruk dia punya borok, saudara. Istrinya pun meninggalkan dia. Suruh dia mati, saudara. Tapi tetap dia tidak pernah ngomong salah. Itulah sebabnya Tuhan begitu mengasihi Ayub. Sehingga waktu dipulihkan, semuanya ditambah 2 kali lipat kepada Ayub. Jadi perkataan kita itu sangat penting, saudara. Jangan sampai perkataan kita itu membuat kita itu kejeblos sendiri. Jadi inilah yang saya harapkan supaya kita bisa belajar. Ya, yang tadi nomor 1 itu adalah pikiran kita. Ya, kita ini adalah produk masa lalu, tapi kita yang lalu telah berlalu. Kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Jangan kita belajar dari dunia, tapi kita harus belajar dari firman Tuhan. Ya. Yang kedua juga kita harus hati-hati kesombongan, karena kesombongan ini yang merusak kita punya pikiran. Kita perlu mendengarkan orang-orang yang di sekitar kita, supaya kalau kita kena penyakit sombong ini, kita bisa bertobat dan segera diobati, saudara. Yang ketiga adalah kekhawatiran dan ketakutan. Jangan sampai kita ini hidup karena perasaan. Kita ini hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Jadi iman kita adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ya. Yang kedua adalah sikap hati. Jangan sampai kita itu tamak. Boleh kita punya ambisi dan harus kita mempunyai ambisi. Kita harus mempunyai vision dalam kehidupan kita. Tapi kita harus kembali lagi bawa ke dalam doa. Kita harus cek kembali vision kita ini untuk memuaskan hawa nafsu kita atau untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau ini untuk menyenangkan hati Tuhan pasti akan terlaksana. Tapi kalau untuk memuaskan hawa nafsu kita, di Yakobus kan saya sebutkan, kita sudah berdoa tapi Tuhan tidak jawab. Yakobus pasal 4. Kenapa? Karena kita berdoa minta itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan yang kedua juga sikap hati kedegilan. Kalau kita ditegur, segera bertobat, saudara. Jangan nunggu besok. Karena khawatirnya apa kalau nunggu besok? Ya kalau kita hari ini tidak dipanggil Tuhan. Kalau hari ini dipanggil Tuhan. Baru saya berdosa, saya keluar ditabrak mobil. Saya nggak selamat, saudara. Jadi kalau saya ditegur sekarang, langsung bertobat. Jadi artinya kalau dipanggil pulang, sudah siap untuk masuk surga. Amin, saudara. Yang ketiga adalah feeling guilty atau feeling kita ini tidak deserve untuk tidak layak untuk menghadap Tuhan, untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jangan, saudara, karena semua kesalahan kita sudah ditebus dan diampuni oleh darah Kristus. Dan kita yang tadinya orang berdosa sudah diangkat jadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita dapat mewarisi apa yang Tuhan punya, termasuk kehidupan kekal di surga. Amin, saudara. Dan kita harus selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu juga terapi, saudara. Jadi kalau kita stres, kita mengucap syukur, berarti kita surrender to God, maka stres kita akan turun, saudara. Dan juga kita harus humble. Karena kalau kita humble, kita tidak mengharapkan upah dari manusia. Karena yang kita harapkan adalah upah dari Tuhan Yesus, Allah kita yang ada di surga. Amin, saudara. Dan yang ketiga adalah perkataan yang benar. Dan keempat, saudara, adalah kumpulan atau komunitas. Ini penting sekali, saudara. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita hidup sendiri, maka kalau saya berbuat salah, siapa yang negur saya? Ya, kalau saya tidak ngerti firman Tuhan, saya bisa tanya ke siapa? Jadi komunitas itu penting sekali. Satu, kalau saya lemah, ada orang yang menguatkan saya. Kalau saya tidak ngerti, saya bisa tanya ke orang, firman ini artinya apa? Saya bisa mendengarin sharing dari orang lain mengenai pengalaman hidup mereka. Sehingga saya juga bisa belajar dari pengalaman hidup mereka. Jadi komunitas itu penting. Makanya yang ada kul itu ikut kul. Kul itu penting sekali karena apa? Kita bisa tumbuh bersama di dalam kul. Ya. Dan yang tidak punya kul pun saya percaya ada namanya mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu juga kul kita itu, saudara.
Ya, sebelum saya khotbah ini, terus terang saudara, kemarin malam saya sampai jam 12 diskusi sama istri saya. Kenapa? Karena saya percaya, saya diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada juga sebagian yang Tuhan mau menyampaikan ke saya melalui istri saya. Sehingga melalui sharing ini, istri saya bisa memberikan apa yang dia dapat kepada saya. Sehingga bisa melengkapi apa yang saya bisa sampaikan kepada saudara hari ini. Karena firman juga mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi artinya apa saudara? Di dalam komunitas pun kita harus memilih komunitasnya. Kenapa? Karena kalau kita di komunitas yang korup, pasti kita korup. Tapi kalau kita di komunitas yang cinta Tuhan, pasti kita akan cinta Tuhan. Jadi perlu sekali kita harus mencari komunitas yang cinta Tuhan. Yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Yang makanannya adalah melakukan firman Tuhan. Maka kita semua akan bertumbuh. Saya percaya saudara, misalnya di Mesbah Keluarga. Ya, saya sebagai kepala keluarga, pasti saya akan memimpin. Tapi saya juga harus mendengarkan dari istri saya, dari anak-anak saya. Karena Tuhan itu bisa menegur saya dari segala pihak. Saya bisa belajar dari segala pihak. Dari anak saya pun saya bisa belajar. Jadi dari sini kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita harus menjadi role model. Saya selalu bilang kok, kalau saya khotbah, saya kepingin istri saya ikut. Kenapa saudara? Karena ini juga untuk mengecek saya sendiri. Apa yang saya khotbahkan sudah saya lakukan belum? Kalau belum, istri saya biasanya nanti pulang saya diingetin saudara. Tapi itu puji Tuhan. Saya juga bisa belajar supaya bisa lebih taat kepada Tuhan saudara. Jadi kita perlu supaya mempunyai komunitas yang cinta Tuhan. Sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh. Dan saya percaya kalau kita mempunyai komunitas saudara, yang namanya mujizat, yang namanya berkat Tuhan, itu waduh setiap hari saudara. Kalau saya cerita pengalaman hidup selama 13 tahun saya ikut Tuhan ini, waduh tidak cukup, nanti kita semua lapar. Karena waktunya panjang saudara. Tapi saya percaya kalau kita di dalam komunitas yang benar, pasti kita akan melihat banyak mujizat Tuhan. Kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi saya harapkan kalau kita bisa melakukan ini semua, saya percaya saudara, tiada yang mustahil. Mungkin bagi kita mustahil, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dan saya percaya kita hidup karena iman, bukan karena feeling, bukan karena percaya kepada what happened in the world, tapi kita percaya kepada firman Tuhan. Mari kita satukan hati. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah menyampaikan firman-Mu dan Engkau telah melembutkan hati setiap kami sehingga firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga Engkau dapat memakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa dan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar lagi kami hamba-Mu selesai, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau yang menuntun setiap kami, yang membuat setiap kami menjadi lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun tantangan, apapun masalah yang kami hadapi, Engkau sudah menyediakan jalan keluarnya yang terbaik. Sehingga setiap kami menerima berkat-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.